Oke, selamat pagi teman-teman. Sorry, sudah agak malam ya. Jadi ini pukul pukul berapa nih, guys? Pukul 18.19 waktu Indonesia Barat di Surabaya. Di sini ketemu lagi sama Mirader Boy. Oke, langsung ketemu gua. Jadi semua video ini bisa lo dapetin di YouTube gue ya. Nah, hari ini tuh apa sih yang gua pengen kasih tahu ke teman-teman? Nah, di sini gue nggak terlalu berat-berat ya, yang agak simple sedikit. Nah, yang pertama-tama gue mau kasih tahu lu, thank you buat teman-teman yang udah follow Instagram, TikTok, sama YouTube gue karena tanpa kalian gue bukan siapa-siapa. Yang kedua adalah terima kasih banyak yang udah support gue sampai di level sekarang. Khususnya kamu yang udah follow, subscribe, dan selalu support konten-konten yang gue buat, guys. Dan ada berapa kalau misalnya teman-teman mau gabung grup Telegramku, semuanya bisa gratis di channel Telegram. Nanti deskripsinya gue kasih di bawah ya, guys. Oke, langsung aja nih. Kita langsung aja ke pokoknya pembicaraan. Ya. Oke, langsung aja di sini. Uh, Nabung beli rumah. Nah, konten hari ini adalah menabung untuk membeli rumah. Nah, kebanyakannya di antara kita sebenarnya ketika kita tuh kepengen beli rumah tapi tuh kita bingung gitu kan. Karena rumah itu hampir sulit terbeli oleh anak generasi Z. Ya, apalagi milenial gitu ya. Kenapa? Disebabkan pajak pajak semakin tinggi. Yang kedua adalah karena sekarang generasi milenial tidak terlalu mementingkan properti dan rumah. Itu kalau menurut gua tuh kesalahan besar. Sebenarnya yang paling utama yang dibeli itu bukan mobil, guys. Bukan gaya hidup gitu ya. Kenapa orang-orang nih generasi Z gitu ya, generasi milenial itu fokus kepada mobil gitu ya. Gue juga nggak tahu apa yang dia makan sehari-harinya. Maksudnya tuh apa yang dia serap di dalam otaknya kok bisa berpikir kalau misalnya lebih penting mobil daripada rumah. Nah, contohnya gue tuh dulu pernah kerja di Singapura, di Malaysia. Itu kebanyakan mobil itu kayak nggak ada artinya, guys. Nggak ada motor di sana tuh nggak ada motor, lu bayangin. Di Malaysia tuh nggak ada motor, motor tuh sedikit banget gitu. Di Indonesia tuh motor banyak. Kenapa? Karena ditunjang oleh transport umum gitu ya. Ya kalau di Indonesia sendiri kita tidak bisa menyalahkan karena transport umumnya kita sadari itu sangat kurang. Nah, tapi kita berkaca dari luar negeri seperti Malaysia, mereka tuh menang rata-rata di zamannya gue dulu tuh UMR-nya sekitar $2.500 Singapura. Ya, itu ya memang cukup sih. Tapi kebanyakan di sana mereka tidak terlalu berpikir untuk beli mobil, tapi yang paling penting itu adalah beli rumah dulu. Investasi dulu, beli rumah yang paling penting. Karena di sana kalau misalnya lu sewa rumah, sewa apartemen itu hampir sama kayak beli gitu. Terus di sana juga kalau misalnya paketan internet gitu udah termaksud kayak beli handphone. Jadi lu beli handphone udah sama paketannya gitu. Kalau di Indonesia kan beda gitu kan. Eh, beli handphone, beli paketan-paketan. Jadi kayak lu beli pulsa tapi dapat handphone. Kalau di sana tuh kayak gitu. Jadi benar-benar handphone juga murah banget, segala macam murah gitu ya. Dengan gaya hidup yang gue alamin di Singapura dulu itu kurang lebih 2 tahun gue ngalamin ternyata orang Singapura tuh naik bus, terus kebanyakan tuh naik bus libur apa jalan-jalan ke Orchard dan sebagainya itu membuat mereka tuh bukan terlihat miskin gitu. Nah, kebanyakan definisi kaya itu adalah ketika lu punya mobil gitu. Definisi kaya lu ketika lu punya motor bagus gitu kan. Kalau menurut gue tuh definisi yang kayak gitu tuh salah besar gitu. Kalau menurut gue orang yang kaya itu adalah orang yang bisa beli properti, guys. Gitu. Kalau misalnya lo beli mobil, itu sekarang mobil itu cuman 5 juta udah bisa dapet ya. 5 sampai 10 juta. Berapa ya, Pak? 5 juta 10 juta, Pak? 5 juta. Hah? 10 20 juta udah bisa dapat berarti DP-nya 5% ya? 5%. No, DP-nya 0% mobil. Jadi
Tapi lu kalau misalnya DP 0%, lu dibengkak di kreditnya, guys. Nah, kebanyakan tuh orang ketika kemarin kita lihat di Jakarta DP rumah 0% gitu ya. Itu bukan masalah bisa nggak bisa gitu. Kalau menurut gue sih bukan masalah bisa nggak bisa lu DP 0% gitu ya. Anggap aja bisa gitu. Tapi lu bakalan berat di sisi kreditnya, bulanannya. Apalagi lu kalau misalnya 5 tahun doang. Kalau bisa sepanjang-panjangnya gitu ya. Supaya apa? Cicilan kredit bulanannya murah. Nah, ada beberapa orang tuh berpikir ya kalau kepanjangan nanti kita makan bunganya gede, setahun contohnya 10%. Berarti kalau kita 10 tahun 100%. Lah tapi itu caranya untuk membuat cicilan rumah bulanan itu kecil, guys. Ya. Oke. Jadi gua saranin buat teman-teman generasi milenial, generasi Z, nggak perlu takut dibilang lu miskin gitu kan. Lu tuh kaya. Kenapa gue bisa bilang kaya? Karena lu punya hati, jantung gitu ya. Kebanyakan nih jantung nih harganya 3M, ginjal 2M, terus mata di 400 juta, hati ya kayak gue nih hati. Hati ini harganya 2,5 M, tapi gue kasih gratis sama cewek gue, tapi disia-siain ya. Enggak, bercanda. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, ini ada beberapa bagaimana caranya kamu bisa beli rumah, guys. Bagaimana cara kamu bisa beli rumah, ya. Yang pertama adalah KPR. Yang pertama itu adalah KPR. Kalau misalnya lu beli rumah, yang paling gampang itu adalah KPR. Nah, KPR itu biasanya lu dilihat laporan keuangan lu. Ya, laporan keuangan. Bank itu tidak akan melihat seberapa tinggi kuliah lu S1, S2, S3, S4 gitu ya. Nggak ngelihat, bank itu nggak ngelihat ijazah lu. Bank juga nggak ngelihat latar belakang lu gitu ya. Bank juga nggak lihat warna kulit lu gitu kan. Bank juga nggak ngelihat kasta lu. Yang paling penting adalah laporan keuangan lu, rapotnya. Ya, lu bagus nggak, bermasalah nggak, BCK-nya bagus nggak, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya status lu rumah pertama tuh paling enak bagi orang yang rumah pertama karena paling gampang untuk masuk ke KPR. Nah, tapi ada beberapa pertimbangan yang sebenarnya lu orang umum harus tahu supaya ketika KPR ke bank tidak ditolak. Nah, kalau misalnya lu pengen tahu, langsung aja informasi selanjutnya lu bisa langsung aja join di Telegram gua atau langsung chat di Telegram. Nah, tapi gua akan kasih tahu alamatnya di belakang ya, deskripsi ya. Nanti di akhir pembicaraan. Nah, itu yang pertama, guys. Yang kedua adalah in-house. In-house itu konsepnya kayak lu cicil sama developernya, terus mungkin bisa dicicil 2 tahun, 5 tahun, berapa lama Pak biasanya Pak? Cicilan in-house itu paling lama berapa tahun? 5 tahun ada guys. Ya 2 tahun lah, 1 sampai 2 tahun paling standar. Tapi kalau ketinggian bisa 5 tahun, tergantung negosiasi sama pemilik rumah. Jadi kalau misalnya lu udah tahu di Surabaya tuh ada yang namanya Burudi guys. Sambal Burudi itu punya properti tuh banyak banget gitu. Gue udah nanya gitu ya, ada beberapa teman gue bilang itu Burudi itu punya ruko itu banyak gitu. Ya mungkin dia ada bercabang, dia suruh sewa, dia kan franchise juga. Gue nggak tahu franchise apa enggak ya. Tapi gue lihat sih Burudi tuh cabangnya di mana-mana. Mungkin beli ruko untuk buka cabang kayak gitu guys. Tapi dia tidak pernah memakai bank. Ada beberapa orang lama zaman dulu tidak pernah memakai bank. Mendingan di Innovosin aja. Kayak gitu ya. Kalau Innovosin kan bunganya nggak terlalu besar kan. Kalau bank kan bunga berbunga. Nah makanya orang-orang kaya dulu, orang kaya lama itu biasanya berinvestasi di sisi yang ada fundamentalnya guys, seperti properti. Nah kebanyakan kita lihat, gue kemarin udah pelajarin, yang kebanyakan tuh investasi di trading gitu ya, trading, forex dan sebagainya, Bitcoin, itu kebanyakan generasi Z. Dimana mereka orang pada umumnya bukan 70% tidak profesional ya. Hanya mereka ikut-ikutan aja pengen punya bisnis ya, beranggapan kalau misalnya main trading atau main forex, Bitcoin itu mereka merasa ya ini bisnis gua gitu. Tapi mereka tidak mengerti gitu plus dan minusnya. Ya kalau misalnya lu profesional, lu tahu cara marketnya gimana, ya lu bisa kaya. Tapi kalau misalnya lu baru pemula, gue saranin jangan gitu. Lu belajar dulu yang lama, mendingan lu main kecil-kecil dulu. Itu saran gua sih. Tapi kalau udah lu lebih high baru, karena
Main di forex apa di Bitcoin itu lu main 1 juta sama 1 M tuh beda adrenalinnya gitu. Itu yang gue pengen kasih tahu ke lu. Yang ketiga adalah, tapi gue nggak, hari ini gue nggak terlalu bahas tentang itu banyak gitu ya, karena gue kepengen bahas tentang properti. Nah, yang ketiga adalah nabung plan ya, nabung plan. Nah, cara cerdas untuk membeli properti yang lu inginkan itu biasanya kalau gua menyarankan ya, kalau gua sih menyarankan kalau lu pengen beli properti, lu nih nggak punya duit gitu ya. Mungkin kalau misalnya salah satunya lu nabung ke bank. Nah, nabung ke bank nih kebanyakan lu tangannya gatel gitu. Ada 20 juta lu masukin ke bank, lu pakai lagi. Ya susah, itu kebanyakan anak muda itu nggak bisa nabung karena ketika dia udah tabung, dia nggak disiplin guys dalam menabung. Jadi ketika dia masukin 10 juta, 20 juta, ya dia langsung lama-lama kepake lagi gitu. Kepake duitnya buat ini, buat itu, kepake lagi. Jadi lama-lama dia tidak bisa mewujudkan mimpinya. Nah, kebanyakan orang tuh kepengen ketika bekerja, tujuannya orang hidup tuh apa sih? Yang pertama, tujuan orang hidup itu untuk ditabung. Untuk apa? Tujuan menabung untuk mimpi yang lu inginkan, seperti beli rumah, beli mobil kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya lu pengen beli rumah, bagaimana how to-nya gimana? Bagaimana caranya? Strateginya supaya lu bisa mengumpulkan duit. Minimal lu bisa mengumpulkan DP beli rumah lah. Misalnya kalau harga rumah di Surabaya itu kira-kira sekitar 400-500 juta. Berarti lu harus punya uang 100-200 juta DP ya. 200 juta. Nah, 200 juta lu harus mengumpulkan, kalau lu bisa ngumpulin uang 10 juta sebulan, ya berarti lu 20 bulan, 2 tahun sampai 5 tahun lah. Nah, sebenarnya secara plan itu bisa lu nya. Tapi pertanyaan gue adalah seberapa disiplin lu dalam mengumpulkan kekayaan gitu kan. Apalagi lu sekarang zamannya milenial, banyak kafe, banyak klub malam, banyak apa namanya seperti di Holy Wings juga banyak kan, tempat Holy Wings sekarang di Surabaya udah ada 3, belum lagi klub-klub kecil lagi, ya enggak. Terus teman-teman ngajak, ayo bro party bro, duitnya habis lagi. Kerja lu sia-sia, duitnya habis lagi. Itu yang pernah gua rasain juga di masa lalu gitu kan. Jadi lu kerja keras, cari duit banyak, terus habis gitu aja. Bener gak sih? Kebanyakan teman gua tuh curhat gitu. Teman-teman cewek gitu ya, mereka yang kerja malam khususnya, mereka kerja malam, dia dapat dapat duit itu sekitar 10-20 juta guys sebulan guys. Gue tanya, ketika berhenti kerja kan pandemi kayak gini kan, semuanya kan di berhenti kerja kan, kebanyakan berhenti kerja. Ketika pandemi gini gimana bro, beb gimana gitu ya, dia bilang iya cok, gue nggak ada apa namanya, nggak ada duit gara-gara ya apa ya, gue punya arisan gitu, yang gaya hidupnya tuh gede gara-gara arisan. Ini khususnya buat cewek-cewek ya, ini arisannya tuh ada kurang lebih 10 guys, 10 arisan, terus dia ada yang 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, anjir gue bilang. Lu betulan kayak gitu? Iya bang, arisan dia bilang. Iya mungkin kalau dulu cari duit gampang gitu ya. Arisan itu kan sama aja kayak ya nabung gitu. Tapi lu berkomitmen harus terus di situ. Nah, cara satu-satunya untuk gua ajarin lu ya, gimana caranya untuk nabung plan. Gua saranin kalau misalnya uang lu masih hitungan jutaan gitu ya, lu mendingan beli yang namanya eh, emas dulu, emas batangan. Jadi emas kayak di Antam itu kan 500, lu beli 1 juta, lu beli ada duit 1 juta, lu tabungin. Kalau emas kan nggak bisa, atau lu dalam bentuk dolar, terserah ya. Supaya tujuannya supaya apa sih? Supaya tidak dipakai. Ya, kan kalau masih hitungan 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta kan masih nggak usah takut kalau ada pencuri gitu, nggak mungkin lah nyuri uang 10 juta, 20 juta, ya ditaruhnya yang benar gitu kan. Terus kalau misalnya uang lu udah 50 juta gitu kan, lama-lama kan emasnya udah terkumpul nih. Ya kan, lu emasnya udah terkumpul. Nah, lu mau ngapain nih? Udah 10, 20, 30, 40 gitu ya. Udah beliin emas aja dulu. Nggak usah investasi aneh-aneh. Kumpulin duit yang banyak dulu.
kumpulin kerja apa, bisnis apa gitu ya. Lu bisa bisnis apa nih? Iya enggak? Jangan langsung dikit-dikit, ayo nih gue mau bisnis apa nih? Gitu. Kumpulin dulu uangnya nih. Kalau lu karyawan ya sebagai karyawan, tapi kalau lu entrepreneur, lu terserah. Dari modal lu mungkin mau bisnisin gitu kan. Yang paling penting adalah ngumpulin duit. Nah, caranya untuk lu bisa ngumpulin ya kayak gitu guys, beli emas gitu kan sampai terkumpul contoh sekumpul 20 juta. Ya, 20 juta. Ini gua ajarin. Tetapi ternyata lu mau bisnis nih. Ya, 20 juta nih 200 juta nih mau bisnis gitu. Mau bisnis plus beli properti. Gak apa-apa, lu beli properti dulu. Beli rumah dulu gitu kan. Yang paling penting tuh rumah dulu gitu. Karena rumah nih nggak akan turun tahun depan, pasti naik. Dan mungkin kalau misalnya uang lu sekarang nggak mungkin bisa beli properti itu di tahun depan, 2 tahun lagi nggak mungkin. Jadi yang benar itu beli properti dulu yang nilainya akan naik besok. Kalau mobil pasti turun gitu ya. Lu beli mobil apa rumah dulu dengan harga yang sama. Mobilnya mungkin 200 juta, rumah juga sama 200 juta DP-nya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tahan dulu gitu ya, rumah ini akan naik. Mending beli sekarang. Tapi kalau properti ditahan dulu duitnya jangan dibeli. Propertinya akan turun pasti bisa kebeli secondnya. Itu yang sebenarnya edukasi tentang generasi milenial dan Z ya. Kenapa lu kagak kenapa kenapa bisa seperti itu? Karena didikan di televisi, di apa namanya media itu mengajarkan lu untuk konsumtif, guys. Ya. Kayak gitu. Jadi gue pernah belajar dulu di zaman apa namanya ada beberapa gue ketemu bos-bos besar, itu mereka juga makannya juga irit kok gitu. Makannya juga sederhana gitu ya, belinya ya nggak mahal-mahal, beli di emperan, makan emperan gitu ya. Mereka punya, dia invest di gua se-M 2M gitu kan, kita kerjasama ayo. Nah, dia sederhana banget gitu. Nah, gue bingungnya generasi Z ini kayak gaya hidup ini tinggi-tinggi banget gitu, tidak sesuai dengan pekerjaannya. Contohnya kita lihat di misalnya Telegram atau apa namanya selebgram, artis-artis segala macam gitu ya. Kita lihat gaya hidupnya tinggi banget gitu, entertainment. Tapi kalau kita bisa lihat di pengusaha beneran, pengusaha itu bener-bener irit guys. Lu lihat deh misalnya di artis-artis gitu, dia nggak punya karyawan, nggak punya staff-staffnya juga biasa, 1 sampai 2 lah asisten gitu. Tapi gaya hidupnya tuh kayak sultan gitu. Tapi kalau pengusaha itu karyawannya mungkin puluhan, ratusan, tapi gaya hidupnya benar-benar sederhana. Jadi lu tuh udah termakan media yang dimana membuat otak lu tuh ya kalau mau terlihat kaya sih gaya hidup gitu. Kalau menurut gua tuh yang mau bukan terlihat guys, tapi gimana caranya lu bisa mengumpulkan kekayaan. Nah itu yang pengen gua kasih tahu. Lu nabung dulu di emas masuk sampai nanti nilainya 200 juta baru lu DP rumah guys. Ketika DP rumah ya udah lu tinggal bayar cicilan kreditnya. Nah, untuk cicilan kredit bulanannya kalau bisa lu ambil yang paling panjang. Misalnya kalau ada 20 gitu ya, 20 tahun. Tapi kalau ada misalnya lebih gitu ya 25 ya nggak apa-apa, tapi kalau ada. Tapi biasanya sih 20 tahun yang panjang banget. Tapi jangan jangan bayar sampai lunas gitu, jangan bayar sampai lunas lu nya, bayarnya nanti setahun misalnya dari rezeki lu bayar pokoknya misalnya ada 20 juta 30 juta nih dapat dari bonus, lu bayar pokoknya tahun kedua bayar pokoknya, entar nih nggak sampai 5 tahun udah lunas guys. Jadi cara yang gue lakuin sih seperti itu ya buat teman-teman. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, bisa langsung aja komen di Telegram aku ya. Mungkin dari konten ini teman-teman ada beberapa pertanyaan yang masih apa namanya? Masih bingung gitu kan? Bisa langsung tanya ya, guys. Oke, sebentar. Oke, buat teman-teman yang pengen tanya jawab bisa langsung aja ke Telegram gue ya. Di situ ada Telegram lu buat pertanyaan yang kira-kira lu mau nanya apa nih gitu kan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Sebentar.
Oke, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Salam kenal, izin gabung, siap. Bagi belajar properti dalam pembelajarannya, siap ya. Sudah beriklan, oke, sudah beriklan, berbayar tapi nggak ada yang nyangkut. Juga pertanyaan bagaimana cara, oke, kalau misalnya lu nggak ada yang nyangkut, lu bisa pasang iklan setiap hari guys. Sehari 20 kali gitu kan. Sehari 20 kali, lu pasang iklan setiap hari, itu 20 kali. Terus-terusan, terus-terusan. Jadi caranya gitu, nggak ada cara lain. Terus buat judul tuh yang menarik. Misalnya gua beli rumah gratis rumah, beli rumah 2 lantai gratis 2 lantai gitu ya. Beli apa namanya? Beli rumah gratis lapangan golf gitu. Beli rumah gratis lapangan bola gitu kan. Tapi benar ada lapangan bolanya di depan. Berarti beli rumah gratis kolam renang atau beli rumah gratis lapangan badminton. Nah, yang sebelahnya ada lapangan gitu ya. Beli rumah gratis masjid. Nah, kayak gitu guys. Jadi ada beberapa cara ya. Terus bagaimana cara iklan properti syariah yang efektif coach? Yang efektif itu ya kalau lu masih belum mampu berbayar, lu pakai iklan yang gratisan aja gitu. Lu cari iklan yang gratisan aja. Itu sih saran gue, ya. Yang paling penting itu setiap hari. Tapi ada beberapa teknik yang lu perlu ketahui ya. Selain lu juga harus setiap hari. Itu bisa di member VIP ya. Jadi gue ada member yang namanya VIP, lu langsung gabung aja di situ. Saya yang menawarkan lahan. Kalau menawarkan lahan daerah Surabaya, di luar Surabaya aku nggak dulu ya. Terus apalagi? Oke guys, saya selamat pagi, saya Roman, sukses di secara sukses di properti bagaimana? Saya baru buka agensi marketing ini. Oke, dari Tangerang ya. Kalau misalnya mau sukses di properti, lu harus perbanyak ikut-ikut kayak seminar, training, terus juga lu gimana cara jualan gitu. Di sini kalau misalnya lu pengen sukses di properti, itu yang paling penting itu adalah lu harus tahu mindsetnya guys. Nah, mindsetnya itu lo harus ketahui di program ya khusus jualan. Dan itu gua nggak bisa jelasin di sini karena kalau terlalu spesifik itu agak rumit, guys. Nah, itu harus private coach gitu namanya. Jadi lu harus tanya langsung berdua gitu kan. Konsultasi lah ibaratnya. Oke ya. Langsung aja DM aja nanti kalau misalnya pengen tahu ilmunya gitu ya. Langsung private coach aja. Pengen belajar properti ada sukses ikut, iya siap, saya punya lahan. Kalau misalnya teman-teman yang punya lahan biasanya kerjasama aja, kerjasama dengan developer atau kerjasama dengan marketing, apa kerjasama sama beberapa investor. Biasanya marketing itu bawa kamu ke investor, itu caranya sebenarnya. Atau kamu kerjasama sama kontraktor juga bisa. Nah itu cari linknya, ya biasanya sih di marketing sih. Dia mereka punya database khusus gitu, ya. Mana lagi? Oke. Oke, sukses selalu. Ada lagi nih. Nyimak Bang Bojos, nyimak dulu Bang. Siap. Saya terkendala. Oke, tadi ada yang bilang ini ya, yang sudah bermanfaat kalau nggak salah. Saya pengen sukses, pasti sukses guys. Kalau bergabung di sini di channel Telegram gue pasti sukses. Ada lagi nih. Nyimak Bang Boy, siap. Jos, nyimak dulu, siap. Oke, ini ada pertanyaan. Saya terkendala KPR karena nama istri kolab 5 ya di BI checking. Bagaimana cara untuk bisa KPR? Makasih. Langsung dijawab sama teman-teman. Mohon maaf saya hanya membantu jawab. Setahu saya harus clearkan dulu terkait BI checking. Betul sekali.
untuk pengajuan KPR. Caranya, Bapak jika ada kenalan pihak bank, nanti minta bantuan untuk dicek BI checkingnya terlebih dahulu. Nanti akan dibantu oleh pihak bank. Setahu saya kolek 5 seumpama jika sekarang dilunasi baru bisa pengajuan 12 bulan. Itu kalau dilunasi berapa bulan, Pak? Bisa KPR-nya bisa lagi. Apa? KPR bisa lagi berapa bulan? BI checking jelek 5 Iya, 3 bulan, 6 bulan, 3 3 bulan. itu BI checkingnya clear lagi. Tapi dengan syarat harus dilunasi. Kalau si itu gimana? Yang nasabah kita itu si siapa? Yang kita besok ini mau kerjain itu kan BI checking jelek itu. Pak ini loh Pak siapa? Yang ke Bang Kuning. Oh itu harus partnership akhirnya, harus kerja sama orang. Oh harus kerja sama ya. Kalau Itu kenapa dia nggak bisa KPR lagi? ya kalau selama jelek pokoknya nggak bisa dapat kredit, fasilitas kredit apapun. Kalau BI Selamanya. selamanya. BI checking call 5 selamanya. Tuh guys. Lunasi pokoknya di lama bank, nggak selalu lunasi, ada lunasi nilainya sebagian, macam-macam pokoknya di lama bank. Oh jadi yang apa kalau bank ya, ya, ya. Jadi kalau misalnya lo di bank BI checking jelek walaupun sudah dilunasi itu ada yang tergantung maksimal berapa, tergantung negosiasi sama pihak banknya guys. Ya, tergantung negosiasi sama pihak banknya. Itu ada bahkan ada yang nggak bisa seumur hidup nggak bisa gitu. Tapi tergantung lu nya aja negosiasinya seperti apa. Mungkin cuma cair seberapa banyak kayak gitu. Ya, mohon maaf apabila kesalahan. Ya, siap. Baik Pak Adam. Jika tidak ada kenalan pihak bank juga bisa cek sendiri melalui OJK online. Tetap hasilnya baru keluar kisaran. Ya, betul sekali. Jika pada ada cara penyelesaiannya apa Pak Padel tahu. Semoga membantu. Ya, di sini ada teman-teman yang memang biasanya suka main perbankan. Tapi biasanya kalau misalnya kamu apa ya? Kalau mau BI checking jelek itu biasanya lu kerja sama aja. Jadi jangan ada beberapa temen tuh dia memalsukan dokumen, memalsukan KTP itu masuknya pidana guys. Itu temen-temen harus tahu kalau di dunia properti lu memalsukan KTP memang lu bisa dapat cair gitu. Tapi itu masuknya pidana, pemalsuan dokumen negara. Itu bisa masuk penjara itu langsung diangkut kamu. Tapi lebih baik kalau misalnya lu kolima lu kerja sama orang. Gitu. Nah, caranya gimana? Lu bisa langsung ke VIP member aja. Oke, siap. Oke ya, semuanya sudah clear, gue baca semua. Nah, lu bisa langsung join di sini ya. Apa properti share jangan share lokasi ya. Nah, ini bisa lu live belajar properti pokoknya Senin sampai Jumat jam 18 waktu Indonesia Barat di Instagram Miliarder Boy. Nah, lu bisa langsung membernya di sini ya, guys. Nah, ini guys. Atau yang di channelnya ini udah 600-an guys, 600-an. Nah, ini ya. Ini Telegram gua alamatnya. Nah, ini link channelnya guys. Langsung aja di Miliarder Boy lu cari di Telegram ya. Oke, gitu aja informasi yang bisa gua kasih ke teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mungkin ada tanya jawab, maaf kata kalau misalnya ada beberapa kekurangan yang bisa gue sampaikan. Kalau misalnya lu pengen tanya jawab tentang bisnis properti, lu bisa langsung aja ke Telegram ya guys, khusus buat kerja, jangan ke WA. Kalau WA itu buat pertemanan aja. Oke kalau gitu, semoga sukses selalu. Terima kasih buat teman-teman yang udah support aku bisa sampai subscribernya udah 1.600-an gitu ya. Dan TikTokku udah 34.000, 35.000 follower dan Instagramku sudah 6 ribuan, 6.500 follower. Terima kasih udah support aku sampai saat ini. Semoga konten-konten ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. See you next time.